Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, umur, usia, kesempatan, dan yang paling besar adalah nikmatuddin, nikmat agama Islam ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dalam rangka kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa di dunia ini, di antara penghuni yang ada di dunia ini terdapat ahli-ahli Allah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan siapa yang dimaksud dengan mereka itu. Qala Rasul alaihi salatu wasallam, inna lillahi ahlina min ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahli dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hum? Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Qur'an. Mereka adalah ahli Al-Qur'an. Huwa ahlullahi wa khasatuh. Mereka itulah ahli Allah dan orang yang didekatkan kepadanya, orang yang diistimewakan, didekatkan kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, betapa tingginya kedudukan, kemuliaan orang-orang yang menjadi ahli Al-Qur'an ini. Karena mereka disebut sebagai ahli Allah dalam tanda kutip. Artinya mereka lah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang manusia dekat dengan keluarganya, sering kita katakan dia merupakan ahli keluarganya. Artinya orang yang terdekat dengan keluarganya. Dan gelaran ini merupakan bentuk pemuliaan, bentuk pengagungan terhadap mereka para ahlul Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan hadis yang tadi dibacakan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Mereka orang-orang yang telah diberikan Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati, dan mereka senantiasa mendawamkan, merutinkan untuk membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, wa may yakfur bih, dan barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tilawah dalam ayat tersebut tilawatul lafzi wa tilawatul ma'na. Tilawah lafaz Al-Qur'an dan juga tilawah memahami kandungan isi Al-Quran. Tilawatul lafzi wa tilawatul ma'na. Maka makna daripada tilawatul ma'na Al-Quran ini adalah lebih mulia, lebih utama daripada sekedar tilawah lafaznya saja, sekedar orang membacanya saja. Dan orang-orang yang memahami kandungan Al-Quran, maka mereka itulah ahli Al-Quran. Mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir."
Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diambil sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau, yang hendak untuk mengambil pelajaran dan peringatan daripada Al-Quran itu? Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mudah, lafaznya mudah untuk dihafalkan, lafaznya mudah untuk disampaikan kepada orang lain, bahkan kandungan maknanya pun mudah untuk difahami dan untuk dimengerti. Karena itulah Al-Quran adalah perkataan yang paling indah dari segi lafaznya, susunannya, paling benar dari sisi kandungan maknanya, dan paling jelas uraian ataupun penafsirannya. Maka setiap orang menghadapkan diri dengan bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, Allah akan mudahkan baginya dan meringankan baginya untuk mencapai tujuannya tersebut, yakni untuk memahami Al-Quran. Maka peringatan ataupun pelajaran yang terdapat atau yang dijelaskan dalam ayat tersebut meliputi berbagai bentuk peringatan dan pelajaran-pelajaran Al-Quran bagi manusia. Baik itu penjelasan berkenaan dengan halal dan haram, penjelasan berkenaan dengan perintah dan larangan, hukum ataupun balasan, ganjaran, pahala dan siksaan, nasihat, renungan ataupun keyakinan-keyakinan, dan berita-berita yang bermanfaat yang benar. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa tingginya kemuliaan, keutamaan orang-orang yang diberikan pemahaman Al-Quran yang benar ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ulama menafsirkan bahwa fadlillah diartikan dengan keimanan kepada Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan rahmat di sini dengan Al-Qur'an, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal itulah hendaknya mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka bergembira, senang. Wa khairu mimma yajma'un. Hal itulah lebih baik daripada kesenangan duniawi yang dikumpulkan oleh selain mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah hadis yang sering kita dengarkan, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an maka akan tinggi kedudukannya. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim menyatakan mempelajari dan juga mengajarkan Al-Qur'an di dalam hadis tersebut mencakup, meliputi mempelajari dan mengajarkan lafaznya, juga mempelajari dan mengajarkan kandungan maknanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi ketika Al-Qur'an itu diturunkan kepada umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam ayat, Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran. Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pelajaran. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Demikian juga sebagai obat penyembuh, penawar terhadap penyakit kerancuan yang ada di dalam diri. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka sekurang-kurangnya fungsi Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an ini terkandung di dalam ayat ini. Yang pertamanya adalah sebagai pelajaran bagi umat manusia, sebagai penawar bagi penyakit hati mereka, dan sebagai petunjuk bagi mereka, dan yang keempatnya adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai contoh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat kita senantiasa membaca doa, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalam setiap rakaatnya selalu ayat ini tidak lupa, tidak kita lewatkan untuk membaca, yaitu ayat yang mengandung doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka disinilah fungsi Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Contoh, ketika seseorang akan mengkonsumsi suatu makanan,
maka di dalam Islam dijelaskan mana makanan yang dihalalkan, mana makanan yang diharamkan, minuman yang diperbolehkan, minuman yang tidak diperbolehkan, dan seterusnya. Ketika seseorang berpaling daripada jalan yang lurus yang telah ditunjuki oleh Al-Quran dengan mengkonsumsi khamar, dengan melakukan maisir, dengan mengkonsumsi minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang dan narkotika, maka hal itu akan menyimpang daripada jalan yang lurus. Sehingga apa yang terjadi pada saat ini, apa yang berlaku pada saat ini di Amerika Serikat, banyak sekali angka kematian yang meninggi karena overdosis. Dalam hal makanan, Allah Ta'ala menunjukkan, memberikan petunjuknya. Demikian juga dalam hal yang lainnya, hubungan sesama manusia, di mana di dalam Islam disyariatkan, dibenarkan adanya pernikahan, adanya perkawinan ataupun adanya pernikahan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya. Sementara di belahan bumi yang lain, misalkan saja kita sebut di sebuah negara, di Jepang, di sana di mana populasi penduduknya sangat berkurang, sangat drastis. Sulit dicari orang-orang muda, sulit dicari anak-anak. Infrastruktur mereka miliki dengan sangat bagus, sekolah, rumah sakit, tetapi tidak ada populasi, tidak ada manusia yang berkunjung kepada. Nah, inilah sekiranya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurusnya. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyebutkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan petunjuk atau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu mereka orang-orang yang melakukan kebaikan, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dalam kitab tafsir Taisir Al-Karim Rahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling mulia, baik itu dalam akidah, dalam amal perbuatan, dalam akhlak. Sehingga barang siapa yang mengikuti petunjuk yang diserukan, yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang paling baik, yang paling sempurna, paling lurus, dan paling terbimbing, mendapatkan bimbingan dalam segala urusan-urusannya. Maka tidak ada satu kitab pun yang mengandung bukti, argumentasi tentang perkara-perkara yang mulia yang dituntut di dalam Islam, berupa tauhid, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hari kebangkitan dan juga kenabian, selain daripada apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dan mengoptimalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu? Sebuah pertanyaan yang coba dijawab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika beliau menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan, jika engkau hendak mendapatkan manfaat dari petunjuk Al-Quran, maka pusatkanlah dirimu, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan menyimak Al-Quran. Fokuskanlah, fungsikanlah pendengaranmu, hadirkanlah dirimu sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika menerima Al-Quran ini dengan betul-betul menghadirkan dirinya ketika Al-Quran tersebut diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Al-Quran ini sejatinya merupakan petunjuk bagi kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hidup hatinya dengan iman kepada Allah, maka mereka inilah yang akan bertambah kuat, bertambah sempurna keimanan dan kebaikan yang ada di dalam diri mereka setiap kali mereka melantunkan Al-Quran dengan lisannya, setiap kali mereka membaca Al-Quran dengan lisannya, setiap kali mereka mendengarkan Al-Quran dengan pendengarannya. Allah Ta'ala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang manakala disebut dzikirullah, disebut Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, maka keimanan mereka akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, demikian juga mereka akan senantiasa bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah syahrul Ramadan ini ataupun bulan Ramadan ini bulan bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik itu dengan membacanya, mendengarnya, memahaminya, mentadabburinya, dan juga mengamalkan daripada Al-Qur'an tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, penuh keberkahan di dalamnya, liyadabbaru ayati, supaya kalian merenungi, mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pikiran untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami Al-Kufi menyatakan bagaimana para tabi'in menimba ilmu dari para sahabat. Beliau mengatakan, ketika kami mempelajari Al-Quran dari suatu kaum, yaitu dari para tokoh-tokoh sahabat, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, dan juga selain mereka berdua, mereka menyampaikan kepada kami para tabi'in bahwa dulunya ketika mereka mempelajari ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW dan sampai pada 10 ayat, maka mereka tidak akan pindah, tidak akan melewati ayat-ayat berikutnya sebelum mereka mempelajari ayat tersebut, memahami kandungannya, dan juga mengamalkannya secara keseluruhan. Inilah yang dilakukan para tabi'in ketika mereka menimba ilmu dari sahabat ridwanullahi alaihim. Demikian juga para sahabat menimba ilmu tersebut dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menerangkan keburukan, kejelekan yang besar yang terdapat pada orang-orang yang berpaling, yang terdapat pada orang-orang munafik, yaitu mereka orang-orang yang hatinya tertutup, terkunci dari menerima kebenaran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci, tertutup rapat dari menerima kebenaran tersebut? Nabi SAW memberikan sebuah ilustrasi, mathalul munafiqin alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhanah. Perumpamaan orang-orang munafik yang mereka itu membaca Al-Quran seumpama buah rayhanah. Rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Buah itu memiliki aroma yang wangi, yang bagus, yang indah, tetapi rasanya pahit. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah singkat yang bisa disampaikan berkenaan dengan fungsi diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadikan kita semakin bersemangat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tilawatan wa tadabburan wa, baik itu dengan membacanya, mendengarnya, mentadabburi, dan juga mengamalkan. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan akhirnya kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.